Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini teman-teman ini masih soal naturalisasi Malaysia yang kena sanksi oleh FIFA. Pak Erick Thohir angkat bicara ya soal tuduhan-tuduhan mereka ke kita, ke Indonesia, terutama pada Pak Erick sama Pak Presiden Prabowo, yang mereka menyangka bahwa Indonesia yang melaporkan ke FIFA gitu soal naturalisasi mereka gitu ya. Soal 7 pemain naturalisasi dari Malaysia, mereka menyangka yang melaporkan itu orang Indonesia, Pak Erik sama Pak Presiden Prabowo gitu katanya. Tapi banyak juga orang-orang yang sudah berpikir luas, berpikir sehat, bernalar sehat. Ada juga orang-orang Malaysia yang mau berpikir secara sehat, dia menyalahkan federasinya sendiri yang sembrono dalam melakukan naturalisasi. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Seperti apa videonya kita lihat. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan pada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan lupa FIFA. Ampun bang, ampun. 2-0. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kau saya Bangga, bang ya. bangga dengan Kau kebohongan. pergi kau melambai. Harimau Melaya. Bukannya membebaskan dari sanksi FIFA, klarifikasi bos JDT malah bongkar borok naturalisasi timnas Malaysia. Jadi belakangan ini kan ramai setelah Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemainnya kena sanksi FIFA karena naturalisasi abal-abal. Bos JDT Ismail Sultan Ibrahim malah menuduh Indonesia. Selain menyinggung pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA di New York, Ismail juga mengunggah dokumen dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang justru membongkar borok sendiri. Unggahan tersebut berisi soal pengajuan dokumen seseorang yang ingin mengajukan proses naturalisasi, seperti akta kelahiran kakek nenek dari berbagai negara asal para pemain naturalisasi timnas Malaysia. Dalam dokumen tersebut terdapat poin nomor 3 yang justru jadi pembicaraan. Pasalnya, pihak Dukcapil Malaysia tidak bisa menemukan dokumen asli yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Mereka juga tidak bisa menemukan akta kelahiran asli yang diduga digunakan untuk proses naturalisasi. Sebagai gantinya, mereka membuatkan salinan yang membuktikan bahwa kelahiran itu pernah terjadi. Kabar ini jelas semakin mengundang pertanyaan publik soal keabsahan proses naturalisasi pemain timnas Malaysia. Pasalnya, setiap proses perpindahan kewarganegaraan membutuhkan dokumen asli dari keturunan si pemain. Namun pemerintah Malaysia tidak dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Tidak, tidak ada yang dokumen yang menunjukkan bahwa si pemain itu seorang anak keturunan gitu. Jadi orang tuanya atau mungkin kakek neneknya tidak pernah tinggal di Malaysia atau tidak pernah punya garis keturunan dari Malaysia, teman-teman. Sementara ini hanya ada surat pernyataan aja, katanya kelahiran itu pernah terjadi. Ya, semua semua yang ada di dunia ini kelahirannya itu pasti pernah terjadi ya. Kenapa kenapa ngomongnya seperti itu? Kenapa bikin surat pernyataan seperti itu? Setiap orang yang ada di dunia ini kelahiran itu pasti pernah terjadi. Bodohnya mereka. Tapi aduan tu sebenarnya logik jugalah, sebab kita sebagai fans Harimau Malaya sendiri tak clear juga macam mana susu galuh player-player warisan ni datang daripada mana diorang-diorang ni. Mana datangnya nenek moyang seramai tu di benua yang asing daripada sejarah negara kita. Kalau datang daripada England ke, Portugal ke, mungkin logik. Tapi kalau datang daripada Argentina, Brazil, Spain ni nampak macam ragu-ragu sikit, sebab diorang ni tak pernah pun jajah Malaysia. So bila orang dah buat report, FIFA pun review balik dokumen player warisan Harimau Malaya. Kalau sebelum ni mungkin kerana FIFA accept je dokumen yang disubmit oleh FAM, lepas tu pegawai FIFA tu luluskan je tanpa tengok detail dokumen yang dia hantar tu. Tapi kali ni lepas ada orang report, FIFA buka balik file, mungkin selak selai demi selai dokumen yang dia hantar tu dan membuat keputusan yang mengatakan FAM hantar dokumen palsu. Ini si abang lebih logik ya, lebih menggunakan akal sehatnya. Seperti halnya seperti di Indonesia itu kan dulu dijajah oleh Belanda.
Sangat wajar kalau misalnya banyak sekali pemain-pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Nah, sementara Malaysia itu kan dijajahnya sama Portugis dan Inggris ya. Tapi pemain dia menaturalisasi pemain-pemain yang dari Amerika Latin gitu, dan Eropa, ada Spanyol, Brazil dan Argentina. Sementara yang dari Inggrisnya, kalau masih dari Inggris mungkin ya masih masuk akal ya. Kalau dari Inggris itu mungkin masih masuk akal. Ini dari Brazil, dari Argentina, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penjajahan di masa lalu di Malaysia ya, yang mereka dijajah oleh Inggris dan Portugis. Sementara mereka menaturalisasi kebanyakan dari Amerika, dari Amerika Latin ya. Kan tidak masuk akal. Gue kan kemarin bahas Malaysia yang di-ban sama FIFA, dan gue baru sadar di kolom komentar, baik di TikTok maupun Instagram, banyak banget orang Malaysia tersinggung. Kayak satu orang ini contohnya, banyak lah netizen Malaysia tersinggung sama Indonesia, mungkin iri ngelihat kemajuan sepak bola Indonesia. Bukan sepak bola, timnas. Ya, kita sepakat, sepak bola masih banyak yang perlu diimprove, tapi kalau timnas, ya kita bisa bilang kita lebih baik, karena sekarang kita di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dengan pemain diaspora yang punya keturunan Indonesia yang jelas. Nggak ada pemalsuan dokumen, nggak ada tipu-tipu, nggak ada lobby-lobby sama AFC. Jadi kita clear, timnas kita lebih baik daripada timnas Malaysia. Ya, kalau misalnya di Indonesia kan seperti kasus Jairo Ridho itu kan dulu kan mau dinaturalisasi. Cuman karena dokumennya tidak mendukung, dokumennya belum ditemukan dokumen yang benar-benar valid, Pak Erick kan tidak berani untuk menaturalisasi dia ya. Sampai sekarang masih menggantung aja itu proses naturalisasinya si Jairo Ridho. Tapi di Malaysia nggak gitu guys. Yang penting ada orang melancong main ke Malaysia, langsung dinaturalisasi, ajak main bola, masuk. Nggak gitu. Lucu. Malaysia yang dihukum FIFA tapi Indonesia yang disalahkan. Netizen Malaysia rame-rame menyebut sanksi FIFA sebagai sebuah sabotase. Mereka membawa-bawa Indonesia di tengah kekecewaan terhadap hukuman FIFA. Lucunya ada netizen Malaysia yang coba mengaitkan hukuman FIFA dengan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Amerika Serikat tengah pekan ini. Cocok logi tersebut dihubungkan dengan sanksi terhadap FAM. Kabar angin itu kemudian dibalas netizen Indonesia. Sejumlah netizen Indonesia menyebut pihak Malaysia seharusnya introspeksi diri. Indonesia sebagai biang kerok atau yang melaporkan tentang naturalisasi Malaysia ke FIFA, ya buktikan aja seperti itu. Jangan hanya jangan hanya cuma menuduh, buktikan apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Apakah memang benar Indonesia yang melaporkan atau memang mereka bikin kecurangan itu gitu. Kan mudah. Kan ada salinannya pasti sebelum dikirim ke FIFA, kan semua dokumen pasti ada salinannya. Itu aja ditunjukin, benar nggak gitu. Bahkan orang itu pemain-pemain yang dinaturalisasi itu punya garis keturunan dari Malaysia. Semua itu aja, gampang kok, tinggal membuktikan itu aja. Kalau memang benar itu pernah terjadi. Kalau misalnya mereka asal comot, ya jangan salahkan FIFA dan jangan sampai menyalahkan orang lain ya untuk mencari kebenaran dia gitu. Bola Sepak Malaysia FAM telah mengenal pasti wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen melibatkan 7 pemain wanita. Oh, ini FIFA dengki dengan kita. Kita gini kan, jangan bertanya saja Kak, fikir pakai logik akal ni. Kenyataan-kenyataan seperti ini adalah berbasis kepada fakta yang telah pun mereka kumpul dan mereka uji secara internal terlebih dahulu. Jadi di situ kita... Setelah ke Swiss, Federasi Malaysia akhirnya angkat bicara terkait sanksi FIFA atas dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Dalam pernyataan resminya,
Mereka mengakui adanya kesalahan administrasi teknis dalam penyerahan dokumen. Hal ini menjadi balasan telak bagi mereka yang menuduh Ketua Umum PSSI dan pemimpin Indonesia yang ikut campur, padahal masalah ini jelas berasal dari internal mereka sendiri. Lebih lanjut, Federasi Malaysia menegaskan masih menunggu putusan resmi FIFA sebelum mengajukan banding. Sementara itu, publik dan media Malaysia justru mendesak orang penting di bola Malaysia agar lebih transparan dengan menunjukkan bukti sah keturunan 7 pemain tersebut. Bang, oh abang, pemain warisan kami disanggul bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) telah mengenal pasti wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen melibatkan 7 pemain warisan yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Setiausaha Agung FAM Datuk Nur Azman Rahman berkata pihaknya memandang serius perkara tersebut. Bagaimanapun, FAM menegaskan bahawa 7 pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Nur Azman berkata FAM sedang menunggu keputusan penghakiman penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada. Pada Jumaat, FAM dan 7 pemain warisan negara dikenakan tindakan tegas oleh Jawatankuasa Tata Tertib kepada FIFA selepas didapati melakukan pelanggaran serius membabitkan Artikel 22 Kod Disiplin FIFA berkaitan pemalsuan dokumen. Dalam pernyataan rasmi Badan Induk Dunia itu, FAM didapati telah mengemukakan pertanyaan kelayakan pemain kepada FIFA dengan menggunakan dokumen yang diubah sesuai bagi membolehkan pemain berkenaan diturunkan. FAM turut diarahkan membayar denda sebanyak 1.8 juta ringgit, manakala 7 pemain berkenaan dikenakan denda RM10,000. Okey guys, kalau kita tengok pemain naturalisasi Indonesia, kau tengoklah dia punya profil. Macam ni pun boleh lepas kat FIFA ke? Macam tak masuk akal guys. Yelah, anak angkat FIFA katakan mau tak lepas macam ni. Tak heran aku. Betul tak? Gambaran hitam putih lepas tu kakek. Macam tu aja. Something wrong. Something wrong in FIFA, papi. Okay guys, adios. Bye-bye. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection. Ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini. Ya, intinya Malaysia harus membuktikan kepada FIFA bahwa semua pemain yang dinaturalisasi itu sebagai pemain warisan atau sebagai pemain keturunan dari negara mereka ya. Kalau misalnya mereka tidak bisa membuktikan dalam rentan waktu 10 hari, yang ini sudah hari ke-6 kalau nggak salah, ya mereka harus siap-siap aja mendapat sanksi yang lebih dari itu. Oke, ditunggu aja ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.